Pemirsa, di masa pandemi COVID-19 telah merusak sendi-sendi ekonomi masyarakat di Nusantara, terkhusus di Kabupaten Sendang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Krisis global di masa pandemi COVID-19 berdampak kepada masyarakat marginal atau masyarakat prasejahtera. Selat Malaka menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ada di sekitarnya mencari nafkah untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Masyarakat pesisir pantai Selat Malaka memanfaatkan lautan lepas sebagai ladang usaha untuk mencari kerang maupun kepak. Apabila air laut dalam keadaan surut dan hanya bisa bertahan dalam waktu 5 jam saja. Setelahnya air kembali pasang. Pak Aji, warga pesisir pantai yang setiap harinya mencari nafkah dengan cara mencakar pasir laut dengan mencari kerang dan kepak, kepada Monalisa TV mengatakan bahwa dirinya berasal dari Tanjung Morawa dan sampai di pantai Selat Malaka berkisar pukul 7 WIB bersama adiknya, dan mereka hanya punya waktu selama 5 jam di laut untuk mencakar kerang. Menurutnya, selama 5 jam mereka hanya mampu mendapatkan kerang kurang lebih 35 kg dan dijual keliling di Tanjung Morawa yang berjarak kurang lebih 50 km dari pantai Selat Malaka, tepatnya di Kabupaten Sendang Bedagai, Kecamatan Teluk Mengkudu dan Perbaungan. Sementara Pak Polo mengatakan mencakar kerang hanya sebagai alternatif tambahan karena gajinya sebagai karyawan kebun tidak mencukupi untuk biaya sekolah anak-anaknya, ungkap warga dari Desa Matapau, Kecamatan Teluk Mengkudu. Begitu juga dengan Pak Siahaan dan temannya yang menetap di Desa Sialangbua, berharap kepada pemangku kebijakan di negara ini agar memperhatikan kehidupan mereka di usia yang sudah tak muda lagi. Mereka berharap agar diberi fasilitas yang lebih memadai dalam mencakar kerang. Alam sudah memberikan yang terbaik bagi umat manusia, seperti Selat Malaka yang menyediakan kerang untuk dieksploitasi oleh penduduk sekitar. Kembali kepada kita bagaimana mengelolanya dengan baik, apalagi di era pandemi saat ini. Apa namanya, Pak? Nah, ini kepah gayam atau bisa dikenal salumi. Kepah gayam atau salome? Nah, kalau yang ini kerang panjang, kerang biasa. Selamat siang, Pak. Siang. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Aji, Pak. Pak Aji. Aji. Nah, Tinggal di sini, Pak. Tanjung Morawa. Jauh, Pak. Iya, tiap hari kemarin. Jadi ini kegiatan Bapak Iya. mengambil kerang. Cari kerang lah. Mulai jam berapa nih, Pak? Jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Jam 7 pagi sampai jam 1 siang, Pak ya. Sampai pasang air. Sampai pasang, Pak ya. Berarti mulai pagi sampai jam 1, boleh, Pak, diberitahu sama pemirsa berapa dapatnya, Pak? Kilonya? Iya. Biasanya dapat sampai 25 kilo, kadang 30. Nggak tentu juga, tengok air lah. Hasilnya nih, Pak, dijual sama pengumpul. Ngecer, keliling. Oh, Bapak jual lagi? Iya, keliling. Oh. Sampai sini jam 7 lewat 10 gitu lah. Kalau pergi dari sana jam 6 kurang. Jam 6 kurang lah. Bapak sendiri atau bawa teman, Pak? Bawa adik nih, 2 orang. Bawa adik ya? Nah, Total semuanya 25 kilo, Pak, sama punya adik. kalau sama punya adik sampai 35. Nanti di sana dijual keliling. Iya, jam keliling sore kan. Ya harapannya dibantu lah gitu kan, ekonomi. Dibantu Ya. ekonomi maksudnya apa, Pak? Untuk layaknya kendaraan kemari gitu, atau untuk alat-alat dagang inilah nih, styrofoam, cakar ya kan, untuk belanja ini. Fasilitas, Pak ya? Fasilitasnya. Ya diraba aja Diraba. dalam terumbu, yang banyak risikonya ya banyak lah, banyak hambatan. Jadi kadang-kadang ya adu nasib lah di laut ini. Mau bilang apa lagi orang cari tambahan, mau kerjaan di perusahaan mana ada lagi diterima macam kami yang udah tua.
Jadi Mas ini mungkin dari Perdes juga dia meraba kerang untuk cari tambahan makanan, daripada beli kerang di pinggir jalan sampai 15.000 1 kilo. Lebih bagus cari daripada nganggur di rumah. Ya kan, Mas? Ya tergantung nyarinya, Pak. nasib dalam terumbu itulah. Oh, kadang ada dapat 5 kilo, ada 2 kilo, ada yang bagus rezekinya, ada yang 15 kilo. Jadi tergantung rezeki lah meraba di laut itu. Ya kalau jual di pengumpul kadang 4.000, 5.000, ada lagi yang 3.000. Dari agen dia mengambilnya. Jadi daripada dijual lebih bagus dibawa pulang mungkin makan. Dijual di kampung dapat jual 7.000, 10.000 sekilo. 10.000 1 kilo, decer-ecer. Ya harapannya ya paling seperti orang-orang nelayan, pakai perahu, pakai cakar manual. Jadi kalau kami ini cuma melangkah begitu aja meraba pakai tangan. Jadi rezekinya agak Ya, mohon kepada pemerintah, terutama pada Pak Presiden Jokowi, supaya gaji dinaikkan standar ya sesuai dengan UMR yang berlaku. Kalau untuk saat ini masih kurang lah kalau kami, apalagi masyarakat kecil ini kan, untuk kebutuhan sehari-hari pun pas-pasan lah. Inilah tambahannya untuk mencari kerang ini, tambahan biaya anak-anak sekolah. Sehariannya kerja apa, Pak? Saya kerja di perkebunan. Oh, di PTP. Enggak, di PT Sokpindo. Sokpindo. Gaji nggak mencukupi karena kebutuhan anak sekolah. Inilah tambahannya cari-cari kerang. Apa nggak dapat bantuan, Pak? BLT misalnya? Dapat, tapi nggak sesuai lah Pak. Ya, kita dapat sekitar 200.000. Sementara kebutuhan sehari-hari anak sekolah paling sedikit satu orang 10.000. Ongkos dia apa dia? Yang sekolah 3 orang. Istilahnya kalau dikategorikan masih kurang lah. Oke. Dari Kabupaten Sedang Bedagai, Sumatera Utara, Indonesia, Tim Liputan Budiman Manik, Monalisa TV melaporkan.